Hari ini kita akan belajar dengan tema Laut Indonesiaku. Subtemanya adalah gejala alam. Nah, untuk materi kegiatan hari ini adalah siklus hujan. Kita akan mengurutkan tentang siklus hujan. Nah, sebelum Bu Nanda menginjak ke materi atau kegiatannya, terlebih dahulu Bu Nanda akan menjelaskan tentang siklus hujan. Jadi, hujan itu tidak terjadi gitu aja. Ada tahapan-tahapannya, ada prosesnya. Nah, yuk, mari kita lihat di sini tentang siklus hujan. Ini ya, di sini ada gambar air laut. Jadi, prosesnya yang pertama adalah air laut menguap ke atas karena cahaya atau panas matahari. Lalu, uap airnya menjadi padat dan terbentuklah awan. Nah, karena di sini itu ada butiran-butiran air yang semakin berat karena uap tadi, terus menjadi awan mendung. Nah, seperti ini ya. Lalu jatuhlah butiran air itu menjadi tetesan-tetesan air hujan. Terbentuknya awan ini karena bantuan angin. Lalu turunlah menjadi air hujan. Nah, seperti ini ya. Ini adalah siklus-siklus air hujan turun. Nah, untuk lebih jelasnya, Bu Nanda punya video animasi siklus hujan. Yuk kita simak yuk. Proses terjadinya hujan. Ya, kok mendung? Jam berapa sih sekarang? Kok sudah mau hujan? Teman-teman, tahu tidak? Sekarang jam tangan Tika menunjukkan jam berapa? Ya, betul, jam 1 siang. Dan sebentar lagi akan turun hujan. Teman-teman, tahukah kamu bagaimana proses terjadinya hujan? Nah, begini prosesnya. Hujan pada mulanya berasal dari air yang berada di permukaan bumi, seperti air laut, danau, sungai, dan sebagainya, yang tersinari matahari, yang kemudian air tersebut menguap atau menjadi uap dan melayang ke udara. Air yang menguap atau menjadi uap melayang ke udara, dan akhirnya terus bergerak menuju langit. Dengan bantuan angin, uap air membentuk awan. Akibat angin atau udara yang bergerak, awan-awan saling bertemu dan membesar menuju langit atau atmosfer bumi yang suhunya rendah atau dingin, dan akhirnya membentuk butiran es dan air. Karena berat dan tidak mampu ditopang oleh angin, akhirnya butiran-butiran air atau es tersebut jatuh. Lalu turunlah hujan tersebut sampai ke bumi. Asik, hujannya sudah reda. Suasana menjadi cerah kembali. Segarnya. Wah. Teman-teman, air hujan akan mengalir dari hulu ke hilir, atau dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah, dan akan bermuara ke laut. Nah, begitulah proses terjadinya hujan. Sekarang teman-teman pasti sudah tahu, bukan? Teman-teman, perlu diketahui bahwa hujan juga bisa mengakibatkan bencana loh, yakni banjir. Nah, banjir disebabkan karena kita tidak menjaga kebersihan lingkungan. Sekarang, pastinya teman-teman sudah tahu bagaimana proses terjadinya hujan. Asik ya? Nah, cari tahu pengetahuan-pengetahuan yang lain yuk. Hanya di Go Smart and Fun. Di sini kita belajar sambil bermain. Dah. Nah, untuk kegiatannya adalah kita akan bikin
bikin siklus hujan dengan cara ini ya, medianya ada piring, lalu kardus di sini. Kita akan membentuk lingkarannya di sini ya, seperti ini. Dibentuk dulu, lalu digunting. Nah, kalau sudah digunting, jadinya seperti ini ya, bulat seperti ini. Lalu kita membutuhkan lem, gunting, spidol besar atau spidol kecil, uang koin, kapas, dan kertas lipat. Nah, seperti ini ya. Itu untuk yang media pertama. Bunda juga punya media yang kedua, yaitu sama ya. Ini kardusnya dibentuk lingkaran. Lalu anak-anak bisa mencari gambar sendiri. Boleh nyari di majalah, boleh cari di buku atau di tempat yang lainnya. Seperti ini ya. Ini ada gambar air laut, ada gambar matahari, ada gambar awan. Nah, ini ya yang kita butuhkan hanya ini. Ini gambar air lautnya. Kita mencoba untuk media yang pertama tadi dulu. Jadi seperti ini ya. Kita akan menggambar dulu di sini. Siklus hujannya harus urut. Di bawah ini untuk gambar air lautnya. Lalu seperti ini ya. Kita gambar untuk mataharinya berwarna kuning. Seperti ini. Lalu kita gunting. Boleh ditambahkan gambar yang lainnya. Nah, seperti ini. Lalu kita lem untuk gambar matahari. Seperti ini ya. Kita kasih seperti ini agar mirip dengan matahari. Lalu di sini ada bentuknya awan. Kita boleh menambahkan kapas agar lebih bagus. Kita lem ya. Kita lem di sini. Nah, seperti ini. Kita ambil sedikit-sedikit untuk awannya. Nah, biar lebih bagus seperti ini. Lalu kita menggunting kertas lipat yang berwarna biru untuk gambar tetesan air yang turun, air hujannya. Bunda punya kertas lipat lagi untuk air lautnya. Nah, di sini bisa kita sobek-sobek. Nah, seperti ini sampai penuh. Seperti ini ya. Setelah jadi seperti ini, ada gambar matahari, awan, lalu butiran-butiran air hujannya dan air lautnya. Kita akan mengurutkan seperti ini. Air laut menguap karena sinar matahari. Seperti ini ya. Nanti dikasih tanda panah. Jadi harus urut. Dikasih angka 1. Lalu membentuk awan. Dikasih panah lagi. Dikasih angka 2. Ini proses yang kedua. Lalu turunlah hujan. Nah,
Kasih panah lagi ya. Ini proses yang ketiga. Jadi urutannya seperti ini ya. Ke-1, ke-2, dan ke-3. Nah, ini Nanda sudah bikin yang jadinya. Nah, ini seperti urutannya tadi ya. Siklus air hujan. Di tengah-tengah gambarnya boleh ditulisin siklus air hujan, tapi tetap harus urut ya. Di sini ada air laut, lalu dikasih angka 1, terus ada bentuk matahari, lalu ke awan adalah proses yang kedua, lalu turunnya hujan adalah proses yang ketiga. Ini gambarnya yang sudah urut. Terus media yang lainnya bisa ditempelkan juga, sama ya. Sama ini kalau kalian bikinnya yang sudah jadi, sudah ada gambarnya, itu juga sama, tinggal nempelkan aja tulisan-tulisan yang lainnya. Tetap di sini juga ditulis ya. Ini adalah siklus air hujan. Bisa dibantu mama di rumah ya kalau belum bisa nulis seperti ini. Nah, sudah ya. Kalau teman-teman pengen gambar sendiri, misalnya ada yang, Bu, aku pengen gambar sendiri aja, gambaranku bagus, juga boleh. Ini Bu Nanda punya 2 media yang bisa kalian pakai, atau yang satu lagi bisa kalian pilih, yaitu menggambar sendiri. Sudah, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.